Perkenalkan, saya Indriani dari kelas Farmasi 18A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum jurnal saya pada mata kuliah uji klinik dan good klinik praktis. Saya meresum jurnal dengan judul Efek Antidiabetes Kombinasi Ekstrak Bawang Putih atau Allium sativum Lim dan Rimpang Kunyit atau Curcuma domestica Val dengan pembanding glibenclamide pada penderita diabetes mellitus tipe 2 oleh Ame Suciati, Setiawan, Elin Yulina, Iketut Adeniana, Hikmat Permana, dan Primal Sujana. Diabetes mellitus merupakan penurunan fungsi pankreas untuk memproduksi insulin atau reseptor insulin tidak peka, sehingga terjadi gangguan metabolisme. Kriteria diagnosis DM berdasarkan WHO 2006 yaitu bila kadar glukosa plasma puasa lebih dari 126 mg per desiliter atau 2 jam postprandial lebih dari 200 mg per desiliter atau bila terjadi keduanya. Glukosa tidak diubah menjadi glikogen dan glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel sehingga glukosa darah akan meningkat. Perkumpulan Endokrinologi Indonesia tahun 2006 menyatakan bahwa kriteria diagnosis DM bila ditemukan keluhan klasik DM seperti poliuria, polidipsia, dan polifagia, maka glukosa darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter sudah dapat digunakan untuk menentukan diagnosis diabetes mellitus. Pada penderita diabetes mellitus tipe 2, antidiabetes oral yang sering digunakan di Indonesia adalah golongan sulfonylurea. Obat-obatan tradisional saat ini banyak dikembangkan sebagai antidiabetik, diantaranya bulbus bawang putih atau Allium sativum Lim dan rimpang kunyit atau Curcuma domestica Val. Telah dilakukan penelitian klinis pada hewan uji mengenai bawang putih dan rimpang kunyit sebagai berikut. Pada kurkumin, diberikan pada tikus yang diinduksi aloksan dan menghasilkan peningkatan kadar glukosa darah pada tikus dengan diabetes mellitus tipe 2. Pada penelitian bawang putih, di tikus diinduksi streptozotosin dan pemberian bawang putih 500 mg per kilogram berat badan secara intraperitoneal selama 7 minggu dan dihasilkan penurunan kadar glukosa, kolesterol, dan trigliserida darah. Berdasarkan hasil uji klinis tersebut, maka dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui efektivitas pemberian kombinasi ekstrak bulbus bawang putih dan rimpang kunyit dibandingkan dengan obat standar glibenclamide pada penderita diabetes tipe 2. Metode yang digunakan adalah obat uji dan obat pembanding. Obat ujinya diantara lain adalah 200 mg ekstrak bulbus bawang putih, 200 mg ekstrak rimpang kunyit dengan kandungan zat aktif 6 hingga 7 mg per 200 mg dan kurkumin 37,5 sampai 42,5 mg per 200 mg. Dan obat pembandingnya adalah glibenclamide 5 mg. Peneliti uji klinis dengan membandingkan efek kombinasi bulbus bawang putih dan rimpang kunyit dengan obat standar glibenclamide terhadap penurunan kadar glukosa darah. Parameter yang dilihat untuk mengetahui efek antidiabetes yaitu dengan melihat kadar glukosa darah puasa, kadar glukosa darah 2 jam PP, HbA1c, dan insulin. Penelitian dilakukan dengan pengelompokan subjek secara random, sederhana, prospektif, paralel, dan studi tersamar ganda. Uji statistik yang dilakukan pada peneliti ini adalah dengan uji T dengan 2 sampel independen, jumlah subjek peneliti adalah 19 orang. Kriteria inklusi penderita diabetes mellitus tipe 2 antara lain kadar glukosa plasma lebih dari 200 mg per desiliter dengan atau tanpa disertai dislipidemia, belum pernah mendapatkan terapi obat hipoglikemia, telah mendapatkan terapi gizi medis selama 2 minggu, laki-laki atau wanita usia lebih dari 35 tahun yang datang ke Poliklinik Endokrin dan Penyakit Dalam Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Bersedia mengikuti penelitian dengan menandatangani surat persetujuan terapi atau informed consent. Kemudian, penderita diabetes yang memenuhi kriteria inklusi dilakukan amnesis dan pemeriksaan fisik berupa pengukuran berat badan, tinggi badan, tekanan darah, nadi, dan respirasi. Lalu penderita mendapatkan terapi gizi medis selama 2 minggu dan tidak mendapatkan terapi farmakologi. Selanjutnya, subjek yang masuk ke dalam kriteria inklusi dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1
Dengan obat uji dosis 2,4 gram setiap hari, kapsul 400 mg mengandung 200 mg bulbus bawang putih dan 200 mg rimpang kunyit. Aturan dosis 2 kali 3 kapsul uji setelah makan. Kelompok 2 diberi obat standar glibenclamid 5 mg dengan aturan dosis per hari adalah 2 kali 3 kapsul. 1 kapsul berisi glibenclamid, 2 kapsul bahan pembawa pagi setelah makan, 3 kapsul bahan pembawa sore setelah makan. Subjek peneliti mendapatkan terapi selama 3 bulan atau 14 minggu. Pada minggu keempat, ke-6, ke-10, dan ke-12, pemeriksaan laboratorium yang dilakukan adalah GDP, GD2PP, kolesterol total, LDL, HDL, trigliserida, dan urin rutin. Pada minggu ke-8, pemeriksaan laboratorium yang dilakukan adalah GDP, GD2PP, kolesterol total, HDL, LDL, trigliserida, urin rutin, serta fungsi hati dan ginjal. Pada minggu ke-14 dilakukan kembali pemeriksaan laboratorium lengkap. Bila hasil pemeriksaan sesuai dengan kriteria inklusi, maka penderita menjadi subjek peneliti, dan bila terdapat satu atau lebih kriteria eksklusi, maka penderita dikeluarkan dari subjek penelitian. Berikut adalah hasil pemeriksaan glukosa darah puasa. Hasil pemeriksaan glukosa darah puasa rata-rata pada kedua kelompok mengalami penurunan 9,25 mg per desiliter. Dari 139,13 mg per desiliter menjadi 129,88 mg per desiliter pada kelompok 1, dan pada kelompok 2 sebesar 72,37 mg per desiliter dari 246,63 mg per desiliter menjadi 174,25 mg per desiliter. Selanjutnya ada diagram nilai glukosa darah 2 jam PP rata-rata pada minggu kedua dan minggu ke-14. Glukosa darah 2 jam PP pada kelompok 1 menunjukkan penurunan rata-rata 22,25 mg per desiliter. Secara statistik tidak bermakna. Pada kelompok 2, penurunan kadar glukosa darah rata-rata 2 jam PP sebesar 114,25. Penurunannya bermakna secara statistik. Selanjutnya ada diagram HbA1c rata-rata kadar pada minggu kedua dan minggu ke-14. Kombinasi pada bawang putih dan kunyit yang ada di kelompok 1 terhadap HbA1c terjadi penurunan rata-rata sebesar 1,30% dibanding dengan baselin. Pada kelompok 2 terjadi penurunan HbA1c sebanyak 4,12% dibanding dengan baselin. Kemudian untuk penurunan kadar glukosa darah 2 jam PP terdapat perbedaan penggunaan kombinasi bulbus bawang putih dan rimpang kunyit dibandingkan dengan glibenclamid. Selanjutnya kadar insulin pada kelompok 1 menunjukkan kadar insulin rata-rata 12,57 secara statistik tidak bermakna. Sedangkan pada kelompok 2 terjadi peningkatan kadar insulin rata-rata sebesar 3,34 dan tidak bermakna. Selanjutnya, kelompok 1 menunjukkan penurunan tekanan sistolik rata-rata dari 134,37 mg per desiliter pada minggu kedua menjadi 126,25 mg per desiliter pada minggu ke-14. Secara statistik tidak bermakna. Tekanan diastolik mengalami peningkatan rata yang tidak bermakna dari 81,87 pada minggu kedua menjadi 83,75 pada minggu ke-14. Pada kelompok 2, tekanan sistolik dan diastolik mengalami penurunan dari 130 mg per desiliter dan 82,5 mg per desiliter pada minggu kedua menjadi 124,37 mg per desiliter dan 79,37 mg per desiliter pada minggu ke-14. Penurunan ini tidak bermakna secara statistik. Disimpulkan kedua obat tidak mempengaruhi tekanan darah. Selanjutnya, keluhan klasik seperti poliuria, polidipsia, polifagia dialami oleh hampir semua objek. Keluhan klasik terjadi pada 16/16 subjek, mengalami parestesi pada tangan dan kaki 16/16 subjek, penurunan berat badan yang tiba-tiba 1 dari 16 subjek, pandangan buram 3 dari 8 subjek, dan pusing 2 dari 16 subjek. Subjek yang mendapatkan terapi glibenclamid menunjukkan penurunan kadar hemoglobin, hematokrit,
leukosit, trombosit, dan PT. Tetapi penurunannya tidak bermakna. Sedangkan APTT dan INR meningkat tidak bermakna dan masih dalam batas normal. Penderita yang tidak melanjutkan terapi dikatakan sebagai subjek dengan intent to treat. Pengalaman subjek ITT adalah subjek yang diterapi sesuai protokol dan subjek yang tidak sesuai protokol, serta subjek loss of control. Pembahasan. Pemeriksaan glukosa darah 2 jam setelah makan menunjukkan ambilan glukosa di jaringan perifer dan keadaan ini bergantung pada sensitivitas insulin terhadap jaringan ini. Jumlah asupan karbohidrat sangat mempengaruhi pemeriksaan ini karena asupan karbohidrat dapat meningkatkan konsentrasi glukosa plasma dan menstimulan pelepasan insulin dari sel B. Penurunan kadar insulin yang terjadi pada kelompok 1 menunjukkan bahwa sensitivitas insulin meningkat. Sekresi insulin belum dapat diperbaiki, tetapi terjadi peningkatan toleransi glukosa. Pada kelompok 2, kadar insulin meningkat. Hal ini menunjukkan peningkatan sekresi insulin. Selanjutnya, efek antidiabetes dari bawang putih menunjukkan bahwa ekstrak bawang putih dapat menjaga kadar glukosa dalam kadar normal. Ekstrak bawang putih dinyatakan lebih efektif dibandingkan dengan glibenclamid. Kunyit dan bawang putih keduanya dapat berkontribusi dalam memperbaiki kadar HbA1c. Pada penderita diabetes melitus, peningkatan kadar HbA1c dapat meningkatkan faktor komplikasi pada penderita diabetes melitus juga berkontribusi dalam peningkatan resiko penyakit hati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak bulbus bawang putih dan rimpang kunyit dengan dosis 2,4 gram per hari dapat mempercayai efek antidiabetes, tetapi tidak sebaik glibenclamid. Kombinasi ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pilihan untuk terapi diabetes melitus tipe 2. Bahan pilihan untuk terapi diabetes melitus tipe 2. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam resum jurnal ini. Apabila terdapat kesalahan kata maupun pengucapan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.